proses yang sedang dilakukan oleh internal polisi atau dari kepolisian, itu ada beberapa proses yang dilalui. Bahwa pencopotan ini bukan karena penyidikan, tapi karena tim yang dibentuk oleh Kapolri. Sedangkan penyidikan ini sedang proses. Nanti berujung kepada mana? Ke pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Juitasari dalam program Serambi Adiwarman. Serambi Adiwarman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adiwarman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adiwarman akan membahas proses pemeriksaan polisi tembak polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri. Baiklah, sebelum acara kita mulai, simak tayangan berikut. Penembakan terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo yang berada di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Institusi Polri tentunya akan melakukan semua proses ini secara objektif, transparan, dan akuntabel, dan ini semuanya akan kita sampaikan pada saat semua hasil proses penyelidikan dan temuan-temuan yang mungkin bisa didapat oleh tim gabungan internal dan eksternal ini. Tadi malam ada beberapa polisi ke sini dari Mabes datang ke rumah banyak gitu kan. Terus kami bilang, saya memang sempat ngomong, loh kok kayak gini, kami lo lagi berduka ini, kenapa kok kayak gini cara kalian masuk ke rumah? Ada kan ucapan assalamualaikum, shalom, horas gitu. Ini masa kalian langsung tutup pintu, tutup itu horden. Jadi jantungku, bilangnya sama bapak itu, Pak peganglah jantungku ini, kemana berdebar-debarnya, aku bilang. Yang agak-agak janggal, Barata E itu disampaikan bahwa memakai senjata Glock. Yang saya tak ketahui bahwa Glock itu untuk internal Polri itu yang pakai kapten ke atas. Nah itu juga harus dibuat terang semuanya. Jangan sampai orang yang meninggal difitnah. Dan itu saya kira dalam sekali maknanya, dan untuk itulah supaya penyidikan ini transparan. Ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka. Kamarudin menilai tudingan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo yang diduga jadi pemicu tewasnya Brigadir J tak cukup bukti. Kejanggalan persoalan ini itu yang justru membingungkan, menjadi persoalan ini menjadi besar. Itu gitu, karena kejanggalan yang tadi ini dapat mempengaruhi opini publik gitulah. Nah, sehingga menjadi liar. Di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu, sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian, tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertindak tegas dalam kasus tewasnya Brigadir J. Diketahui 3 anggota polisi dinonaktifkan dari jabatannya, yakni 2 jenderal dan seorang kombes. Ketiganya yakni Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Karopaminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Hardi Susianto. Penonaktifan itu dilakukan untuk menindak kasus meninggalnya Brigadir J di kediaman Irjen Verdi 8 Juli lalu. Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adiwarman. Sahabat Serambi Adiwarman di rumah, kali ini kita sudah kedatangan Bapak Adiwarman.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Devi. Mbak Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak baik. Alhamdulillah. Baik Pak, melihat tayangan yang sudah kita saksikan bersama. Menurut Bapak bagaimana tanggapan tentang kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri? Ya, makasih Mbak Devi. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban Brigadir Joshua Huta Barat. Semoga keluarganya juga diberikan ketabahan dalam menghadapi kejadian ini, ya musibah ini. Dan kepada korban tentunya ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita lihat dari tayangan video tadi, tentunya saya sebagai orang hukum sangat memprihatinkan kejadian seperti ini, dan juga saya berpikir perlu adanya beberapa evaluasi terkait dengan proses penyidikan sebuah kasus tindak pidana yang terjadi di internal Polri. Jangan pejabat Polri memberikan statement-statement yang menimbulkan kebingungan. Ini kan terus bergulir Mbak Devi, gara-gara di awal ada statement-statement dari Kapolres ya kalau saya nggak salah, yang menimbulkan kecurigaan. Di satu sisi, Pak Kapolri sudah sangat tegas mengatakan, buka seluas-luasnya, terang benderang, sebagaimana arahan dari Pak Presiden. Ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, dengan kondisi seperti ini, terlihat sekali ya, masyarakat itu ingin tahu kok jadi begini, ya, karena ada kontradiktif dalam keterangan-keterangan yang disampaikan. Mungkin kalau dari awal keterangannya itu tidak kontradiktif, mungkin atau tidak ada kejanggalan, mungkin tidak akan bergulir seperti ini. Iya, tidak ada kebingungan. Ya, di sini dipertaruhkan kepercayaan atau marwah dari Korps Bayangkara. Ini juga musibah buat Korps Bayangkara itu sendiri, dan juga dipertaruhkan marwahnya. Karena dengan terus bergulir begini, institusi ini jadi taruhannya. Ya, itu tanggapan saya terhadap tayangan video tadi. Begitu Mbak Devi. Baik Pak Adi, sebenarnya ada berapa proses pemeriksaan dalam perkara ini Pak? Karena di luar banyak masyarakat yang masih bingung ya Pak, melihat kasus ini ditangani mulai dari Polres Jakarta Selatan, kemudian Polda, lalu membentuk tim khusus dari Mabes Polri Pak. Ya, bagus pertanyaannya ya. Kalau saya lihat dari proses yang sedang dilakukan oleh internal polisi atau dari kepolisian, itu ada beberapa proses yang dilalui. Yang pertama, ada internal Polri sendiri dengan Pak Kapolri membentuk tim khusus yang diketuai oleh Wakapolri. Tim khusus ini sedang bergerak dan sudah bergerak. Salah satu output dari tim khusus bergerak ini dinonaktifkannya 2 perwira tinggi Polri dan 1 perwira menengah Polri, yaitu Kapolres. Ini produk dari tim yang dibentuk khusus oleh Pak Kapolri. Ya, ini kebutuhannya adalah untuk internal, masih proses untuk internal, bukan proses penyidikan yang pro justitia. Ya, sesungguhnya dalam konteks yang pertama bisa saja sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, itu bisa aja anggota Polri yang terlibat atau yang menyaksikan langsung membuat laporan polisi tipe A, model A. Ya.
bisa itu dilakukan, ya. Berdasarkan juga mungkin dari laporan informasi. Tapi yang alami misalkan contohnya Kadif Propam rumahnya terjadi baku tembak. Dia membuat laporan. Karena dia merasa mengalami yang di rumahnya. Atau ada ajudan lain di rumah itu yang membuat laporan. Ya, sehingga ada proses pro justitia di situ. Nah, beda dengan yang bentukan dari Pak Kapolri. Yang berikutnya, saya melihat langsung juga ternyata keluarga korban membuat laporan. Ini model B ke Mabes Polri, ya. Nah, dengan tuduhan macam-macam di situ ada. Saya lihat beberapa pasal ya, antara lain pembunuhan berencana dan lain sebagainya. Nah, ini tindakan pro justitia. Ini harus patuh kepada Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang tindak pidana. Makanya penanganannya ditarik dari Polres Jakarta Selatan ditarik ke Polda. Karena dianggap berat, terus bergulir ini di backup oleh Mabes Polri. Bahkan ini satu kesatuan. Jadi penyidikan dilakukan oleh Polri. Ya. Jadi penyidik itu cuma satu, Polri. Entah di Polda, entah di Mabes, tetap satu. Karena dugaan tindak pidananya juga satu, ya. Itu yang sekarang terjadi. Jadi Devi dan masyarakat jangan bingung, supaya paham bahwa pencopotan ini bukan karena penyidikan, tapi karena tim yang dibentuk oleh Kapolri. Sedangkan penyidikan ini sedang proses. Nanti berujung kepada mana? Ke pengadilan. Gitu ya, oke? Ya, Pak. Nah, Pak Adi, jika saya melihat kasus seperti ini, layaknya seperti bola liar ya Pak, yang sedang bergulir, yang berujung pada pencopotan 2 perwira tinggi dan 1 perwira Polri. Menurut Bapak, tindakan seperti ini apakah tepat untuk menangani kasus seperti ini? Sudah tepat ya, sangat tepat, tapi bisa terus dilanjuti, bukan hanya dengan oleh pencopotan atau penonaktifkan 2 perwira tinggi Polri dan 1 perwira menengah Polri, tetapi yang di bawahnya juga. Ya. Siapa berbuat apa dan bertanggung jawab apa. Ya. Itu juga harus dilakukan penonaktifan. Karena kalau tidak juga akan riskan dalam proses pro justitia yang dilakukan oleh para penyidik dari Dirtipidum, ya, Mabes Polri atau dari Polda, itu juga akan jadi kendala. Ya, kalau tetap mereka masih dilibatkan, akan terjadi konflik interest. Yang pertama A, nanti yang kedua B, dia bingung sendiri. Ini akan sangat sulit, ya. Tapi yang di nonaktifkan oleh Pak Kapolri itu sudah sangat tepat. Ya, ini juga jadi warning buat yang lain gitu ya. Gitu. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak Adi. Kedepannya untuk tidak terulang lagi kasus seperti ini, apakah yang harus dilakukan oleh para petinggi kekuasaan? Jadi begini, tadi pada saat Pak Kapolri nyopot itu 2 perwira tinggi Polri dan 1 perwira menengah, persoalannya di mana? Ya kan itu yang menjadi kendala. Saya akan jawab itu dulu, baru nanti menyangkut apa yang harus dilakukan. Atau kebalikannya, saya coba apa yang harus dilakukan. Yang pertama harus dilakukan oleh pemangku kekuasaan, perlu dievaluasi total, ya, terhadap institusi Polri terkait dengan penerapan Perkap Kapolri nomor 7 tahun 2006. Ya, itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Perkap tadi pasal 7, ya, ada ayat 2 ya yang menerangkan bahwa setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya. Nah, ini ya
kalau patut diduga ya, kita tanda petik patut diduga, karena kejadian di rumah Kadif Propam, ya mungkin Kadif Propam itu memberikan perintah, ya kepada bawahannya. Nah ini harus menjunjung tinggi norma hukum, tidak bisa memerintahkan yang bertentangan dengan hukum, karena di dalam ayat 3 pasal 7 ini jelas tertulis bahwa bawahan atau setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum. Misalkan Kadif Propam, rumahnya terjadi baku tembak di situ, terus dia perintahkan A kepada bawahannya, entah Karopaminal, entah Kapolres, entah siapapun gitu kan, untuk melakukan A. Padahal A itu adalah perbuatan melawan hukum, tidak menjunjung tinggi norma. Yang diberikan perintah, mungkin Karopaminal atau Kapolres Jakarta Selatan, wajib menolak. Jadi harus ditolak. Cara nolaknya dengan halus, tidak nolaknya, Jenderal saya tidak mau nanti ini begini-begini, tidak, nanti marah. Karena penolakan tadi, orang tadi atau bawahan tadi wajib mendapat perlindungan hukum. Artinya apa? Dia harus melakukan penolakan dengan cara memberitahukan kepada atasan yang memberikan perintah. Nah, atasan Kadif, misalkan Kadif Propam siapa? Kapolri atau Wakapolri, menghadap, Pak, saya diperintah begini. Ya. Jadi Nah, jangan takut ya Pak. ya, kalau kayak begitu dilakukan, saya yakin tidak akan dicopot, tidak akan dinonaktifkan. Ya. Nah, jadi yang dinonaktifkan ini suka tidak suka, ya, mungkin akan berhadapan dengan sidang kode etik. Harus berhadapan. Bisa juga akan berkembang menjadi tindak pidana. Ya, persidangan pidana maksud saya. Nah, untuk etik ya perlu diadakan sidang kode etik. Ya itu dalam konteks ini. Kedepannya lagi apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, membuat regulasi. Ya, regulasi yang lebih rinci. Tadi kan hanya melakukan sosialisasi ya tentang kode etik, tapi regulasi yang jelas ya. Jangan sempat hal ini terjadi kembali. Saya berharap pemerintah dengan DPR Komisi 3 bersama-sama duduk mengevaluasi ini dari sudut pandang manapun, karena tugas kita adalah di sini menjaga marwah dari kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai. Saya nggak bisa bayangkan kalau institusi Polri tidak lagi dipercaya masyarakat, jadi apa negara kita? Ya. Atau institusi Polri, anggota Polri karena nggak dipercaya terus saya mogok berapa jam, jadi apa negara kita? Ini institusi Polri ini sangat penting keberadaannya di negara kita. Harus kita bersama-sama jaga, harus bersama-sama kita rawat, ya. Harus kita dapat menjaga, kembali lagi menjaga marwah kepolisian itu sendiri. Jadi saya tegaskan di sini bahwa Kapolri yakin, ya saya yakin bisa menyelesaikan ini dengan baik, ya sehingga masyarakat tidak lagi simpang siur dan juga tidak lagi menurun kepercayaannya kepada institusi Polri. Ya itu aja jawaban dari saya, Mbak Devi. Terima kasih kepada Bapak Adi Warman. Terima kasih kembali. Yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan pemahaman yang luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah pastinya. Demikianlah cara bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Saya Devi Juitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.